kepada kita, supaya kita semua tidak sampai kehilangan hadirat Tuhan dalam hidup kita dengan situasi zaman pada saat ini. Saudara, secara sederhana tentunya kita semua tahu hadirat Tuhan itu apa. Berarti manifestasi kehadiran Tuhan. Bukan Tuhan sendiri dengan tubuhnya ada di sini, tidak, ya. Saudaraku, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja kita bisa menikmati hadiratnya. Karena dia omnipresence, yaitu maha hadir. Ketika Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Tidak ada batasnya. Namun kemudian manusia itu membuat batasan dengan ketidaktaatannya, sehingga mereka tidak lagi bisa menikmati hadirat Tuhan seperti biasanya. Dan itu bukan dari pihak Tuhan, tapi dari pihak manusia itu sendiri, ketidaktaatannya. Namun dalam perjanjian baru sekarang ini, sesungguhnya kita diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menemukan Tuhan dan hadiratnya. Kenapa? Karena jalan itu, karena batasan itu sudah dibuka oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Tapi banyak orang tidak mengalami hadirat Tuhan dalam hidupnya. Walau mungkin dia nyanyi rohani juga, walau mungkin dia ke gereja juga, tapi tidak mengalaminya. Kenapa? Karena tidak sepenuh hati mencari Tuhan. Mereka hanya mencari Tuhan sebatas kegiatan agamawi, tanpa didasari oleh kerinduan hati, tanpa didasari oleh rasa haus dan lapar akan Tuhan. Itulah istilahnya sekedar. Pemazmur menyatakan dalam Mazmur 145 ayat 18, kalau kita berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, kita pasti akan menemukan dan mengalami hadiratnya. Tuhan dekat. Apa saudaraku? Coba baca Mazmur 145 18 1 2 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, bukan sekedar. Haleluya. Seberapa besar kita merindukan Tuhan dan hadiratnya. Musa berkata dalam Keluaran 33 16, ini pun kita baca bersama lagi. Keluaran 33 16 1 2 3. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Haleluya. Inilah yang membedakan kita dengan orang lain, yaitu hadirat Tuhan. Haleluya. Kehidupan Kristen kita, saudaraku, tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Sebab tanpa hadirat Tuhan, maka kehidupan rohani kita gak akan mendapatkan kekuatan. Itu sebabnya apapun situasinya, apapun masalah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kehilangan hadirat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kekasih, semua kita tahu tokoh Alkitab yang sangat merindukan hadirat Tuhan, yang sangat menyukai hadirat Tuhan, yang sangat mencintai hadirat Tuhan. Dan itu yang membuat dia sangat berbeda dengan yang lain, sangat diberkati, dan yang paling utama adalah sangat berkenan di hati Tuhan. Siapa namanya? Daud. Kenapa bisa demikian? Karena dia berkata dalam Mazmur 84 ayat 10a, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bayangkan perbandingannya itu. Gak
dibanding 1 hari di pelataran Tuhan. Haleluya. Kalau kalimat tersebut keluar dari mulut seorang yang biasa saja, wajar. Mungkin gak ada kerjanya, kira-kira begitu ya. Lalu dia suka duduk di kaki Tuhan. Tapi ini, ucapan ini keluar dari mulut seorang raja yang punya segalanya, yang punya tahta, yang punya istana, yang punya harta dan lain sebagainya. Haleluya. Tetapi Daud adalah satu pribadi yang luar biasa. Bagi Daud, Tuhan adalah kekasih jiwanya. Tuhan adalah pujaan hatinya. Siapa pujaan hati saudara? Haleluya. Sejak remaja, Daud sudah mengenal Tuhan dengan baik. Ketika dia menggembalakan domba, dia sudah mengalahkan singa dan beruang dengan kuasa Tuhan. Yang hendak memangsa dombanya itu dia kalahkan dengan kekuatan Tuhan. Goliat yang membuat nyali orang Israel ciut, bahkan raja sendiri gak mampu mengalahkannya, namun tewas di tangan Daud yang dekat dengan Tuhan. Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri disebut anak Daud. Haleluya. Banyak orang Kristen yang tidak peduli akan hal ini, yang tidak menyediakan waktu khusus buat Tuhan. Kalaupun berdoa hanya singkat dan sekedarnya. Saudara mungkin tahu ada namanya gereja 1 jam. Saking buru-burunya, saking semua harus cepat. Nah, saudara kekasih, kalaupun mungkin jam ibadah kita dibatasi, tapi kapan saja, di mana saja, tetaplah dalam hadirat Tuhan. Juga banyak para pelayan Tuhan, bahkan tidak sedikit hamba Tuhan yang lebih suka melayani daripada bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai kita di dalamnya. Itu sebabnya jangan salahkan Tuhan. Bila hidup orang yang demikian mengalami kekalahan dan kekeringan dengan berkata, begitunya hamba Tuhan, begitunya aku lihat dia begini begitu. Jangan salahkan Tuhan. Apakah Tuhan tidak memberkati? Apakah Tuhan tidak mendengar doa? Jangan salahkan Tuhan. Haleluya. Kita harus lebih suka bersekutu dengan Tuhan daripada kegiatan apapun, termasuk melayani. Haleluya. Hadirat Tuhan adalah tempat terindah di dunia ini. Gak ada tempat terindah selain hadirat Tuhan. Kedudukan, popularitas, harta, sahabat, sangat baik pun dia, pelayanan yang hebat, keluarga yang sangat mengasihi kita, tidak bisa menggantikan hadirat Tuhan. Haleluya saudaraku. Nah, penyebab dan akibat kehilangan hadirat Tuhan. Dalam perjanjian lama kita kenal namanya tabut. Tabut Tuhan itu sangat penting bagi bangsa Israel, sebab itu adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Bukan berarti sekarang kita harus buat tabut perjanjian di sini, bukan. Ya, saudaraku, akan tetapi bangsa Israel tidak menghargai tabut Tuhan itu. Mereka tidak menghormatinya, tidak menjaganya. Dan karena itu, tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Apakah karena tabut itu tidak berkuasa lalu dirampas oleh Filistin? Bukan. Bukan tabut itu sendiri yang tidak berkuasa, tapi akibat daripada bangsa Israel tidak menghargainya. Apa yang terjadi? Akibatnya kematian. Dalam 1 Samuel 4 ayat 17-18 saya baca, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu,
jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Saudaraku, tentunya tidak lengkap kita bahas ini. Yang kita pelajari hari ini adalah apa yang bisa menghilangkan hadirat Tuhan dari hidup kita. Filistin di sini adalah lambang dari kesenangan daging. Hati-hati terhadap Filistin. Apa maksudnya? Hati-hati terhadap kesenangan daging kita, karena itulah musuh yang akan menghilangkan hadirat Tuhan dari hidup kita. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kesibukan-kesibukan kita, kesenangan daging kita menghilangkan hadirat Tuhan dari hidup kita. Haleluya. Banyak alasan untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Merasa letih oleh hidup ini, merasa capek cari dolar, ya, haleluya. Salahkah cari dolar? Nggak salah. Tapi karena merasa capek, banyak masalah yang dihadapi di pasar, di mana saja, dan lain sebagainya. Itulah Filistin zaman ini. Kehidupan Kristen yang sudah tidak merindukan hadirat Tuhan, yang hidupnya jauh dari hadirat Tuhan, maka di hadapan Tuhan kehidupan itu bagaikan sudah mati. Sama seperti Eli mati tanpa tabut itu. Haleluya. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Jangan sampai Filistin zaman ini menghilangkan hadirat Tuhan dari hidup kita. Haleluya. Kita harus sadar hadirat Tuhan itu mendatangkan berkat. Kita baca 2 Samuel 6 ayat 11, 1, 2, 3. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom. Ketika tabut Tuhan, lambang kehadiran Tuhan, berada di rumah Obed-Edom hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja, wow, berkat besar terjadi. Seisi rumah diberkati. Ini menunjukkan betapa keluarga Obed-Edom sangat menghargai hadirat Tuhan. Obed-Edom adalah gambaran hidup kita. Kenapa? Dia mendapat anugerah ketika tabut itu ditaruh di rumahnya. Dia nggak minta. Dia dapat anugerah dan dia diberkati. Kita juga mendapat anugerah dari Tuhan, yaitu keselamatan. Amin. Setelah kita terima darah Yesus, setelah kita diselamatkan, kita bisa langsung mengalami hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup Obed-Edom saat tabut itu di rumahnya adalah gambaran bahwa kita juga akan diberkati bila kita menyediakan diri, mempersilakan Tuhan menguasai hidup kita. Bukan sekedar, haleluya, izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Biarkan hadiratnya tinggal dalam rumah kita, dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Saudara kekasih, bila kita terapkan dalam kehidupan sekarang, berarti kita perlu membangun persekutuan dengan Tuhan lebih erat lagi. Lagi saya ulangi, bukan sekedar. Apa saudaraku? Berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Dari mana? Dari kita membaca firman. Jangan sekedar, jangan asal selesai skedul, tapi berusaha mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau hari ini? Haleluya. Berusaha mengerti kehendak Tuhan dari doa pribadi kita. Apa Tuhan mau hari ini? Apa yang Tuhan tegur? Kita berusaha tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Berusaha mengerti kehendak Tuhan dalam ibadah. Bukan sekedar. Haleluya. Maka kita akan mengalami berkat anugerahnya. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka ada berkat yang tercurah bagi kita. Walaupun demikian, kita ingat bahwa berkat itu sebenarnya bonus dari Tuhan. Bukan itu fokus kita. Justru hadir
bukan berkatnya. Selama motivasi kita benar untuk mencari Tuhan, mencari hadiratnya, berkat itu pun otomatis akan mengikutinya. Itu kata Matius 6 ayat 33. Amin saudaraku. Jadi bukan berkatnya itu yang kita kejar, tapi siapa? Si pemberi berkat itu. Dekatlah dengan dia. Dalam hadirat Tuhan kita memiliki rahasia hatinya. Saudara tahu rahasia nggak bisa diumbar, betul? Tetapi isi hati Tuhan diberikan kepada orang-orang yang mendekat padanya. Perhatikan dalam Yesaya 45 ayat 3 bahwa Tuhan akan memberikan harta terpendam. Harta terpendam tahu ya? Harta karun. Itu nggak ditemukan dengan mudah. Jadi isi hati Tuhan pun gak mudah menemukannya. Ya memang harus ada usaha kita. Matius 13:44 berkata bahwa hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Jadi gak sekedar mendapatkannya. Dalam Ulangan 29 ayat 9 juga berkata segala yang tersembunyi adalah bagi Tuhan, tapi Tuhan rindu menyatakannya pada kita. Ketika kita mencarinya seperti harta yang berharga, maka enggak mustahil kita bisa mendapatkannya. Demikianlah orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, memiliki pengenalan yang tidak semua orang lain miliki. Rela bayar harga. Apa saudaraku? Rela bayar harga. Itulah tidak sekedar. Apa contohnya bayar harganya? Yang paling gampang, waktu tidur dikurangi. Itu rela bayar harga demi supaya bisa membaca firman. Karena ini roti kehidupan, bukan koran. Kalau koran yang semalam nggak kita baca lagi hari ini karena sudah lain ceritanya. Tapi ini roti kehidupan. Kalaupun sudah 30 tahun kita lahir baru dan 30 tahun bolak-balik kita baca, selalu baru tiap hari. Haleluya. Jadi rela bayar harga itu yang paling kecil dulu lah. Supaya bisa berdoa misalnya dikurangi istirahat, rela bayar harga. Rela bayar harga 1 jam paling tidak seminggu keluar untuk boleh mengunjungi, untuk boleh melayani jiwa. Haleluya. Itulah dia. Sehingga kita bisa memiliki rahasia hati Tuhan itu. Apa sebenarnya dia mau pada zaman ini. Amin. Dalam hadirat Tuhan kita mengalami hidup yang diubahkan. Saulus, dia dididik secara khusus oleh Gamaliel untuk mendalami Taurat. Dan dia menganiaya pengikut Kristus dari pengetahuannya itu. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah total. Apa saudaraku? Berubah total. Demikian pula dengan seorang perempuan Samaria dalam Yohanes 4. Hidupnya gonta-ganti suami. Dia malu jumpa orang siang hari, itu sebabnya dia pergi ke sumur. Tapi setelah ketemu Yesus, hidupnya berubah total dan menjadi penginjil satu kampungnya. Haleluya. Pertanyaannya buat kita, sudahkah kita berubah total? Masih banyak yang perlu diubah. Kalau mau pasti bisa. Jangan dipertahankan. Amin. Harus berubah. Amin. Kalau belum dan sulit diubah, mari bertemulah dengan Tuhan dalam hadiratnya. Jangan sekedar saja berdoa, Tuhan tolong aku masih sulit mengampuni, Tuhan tolong aku masih terikat dengan dosa ini dan itu, Tuhan tolong aku masih sombong, atau apa saja. Sampai saudara temukan kekuatan untuk berubah total. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan kita menerima kasih karunia dan pertolongan yang kita butuhkan. Tolong Tuhan, suka hadirat Tuhan. Tuhan dapat menyatakan dirinya secara
sudah sangat nyata, baik secara pribadi maupun dalam ibadah umum. Karena dia tidak terbatas. Ketika kita datang di suatu ibadah, kita mengalami Tuhan dengan kuat bersama-sama dengan saudara kita yang lain. Tetapi perhatikan, yang lebih kuat lagi adalah ketika kita mengalaminya secara pribadi. Haleluya. Jika dibiarkan terus tanpa mengalami secara pribadi, itulah yang terjebak dengan rutinitas. Kalau lagi kuat musik, bisa menyembah Tuhan, itu terjebak rutinitas. Tapi kalau kita bisa mengalami secara pribadi, ada tidak ada musik, kita bisa kontak dengan Tuhan. Haleluya. Saudara kekasih, jika dibiarkan terus tanpa mengalami secara pribadi, seperti saya katakan tadi, terjebak rutinitas. Doa sekedar, menyembah sekedar, baca Alkitab sekedar, pelayanan sekedar. Mari disiplin diri kita untuk mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Amin. Bayangkan, kalau kita hanya mengalami hadirat Tuhan sekali seminggu dalam ibadah, bagaimana kita mau menjalani 6 hari di luar sana? Itu sebabnya tiap hari harus, amin. Jangan sekali seminggu cas baterai hadirat Tuhan, saudara. Haleluya. Tapi tiap-tiap hari. Secara pribadi itu sangat penting. Dari pihak Tuhan, Dia ingin kita mengalaminya setiap hari, pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Ada warisan rohani yang dapat kita turunkan kepada anak cucu kita melalui hadirat Tuhan itu. Apapun yang kita lakukan hari-hari ini, itu sangat berdampak besar bagi kehidupan kita sekarang dan keturunan kita. Itulah yang dialami oleh Obed-Edom. Kalau kita membaca dalam 1 Tawarik 26 ayat 4 sampai 8 dan 2 Tawarik 25 ayat 24, di sana kita mendapati daftar cucu, anak cucu Obed-Edom. Mereka diberi tanggung jawab dan kepercayaan yang besar oleh Tuhan. Mereka duduk di pemerintahan. Mereka adalah para pahlawan. Dikatakan mereka cakap bekerja. Bahkan emas dan perak di rumah Allah berada dalam pengawasan anak cucu Obed-Edom. Dengan kata lain, mereka dapat diandalkan. Itu semua bisa karena keteladanan Obed-Edom sebagai kepala keluarga. Dia suka hadirat Tuhan. Dia kejar hadirat Tuhan dan perkenanannya. Kita lihat sedikit lagi, amin. Bagaimana kita mengalami dan tidak kehilangan hadirat Tuhan pada zaman ini. Walau super sibuk, walau super kilat semua, naikkan level penyembahan kita. Haleluya. Kejar hadirat Tuhan dan tinggallah di dalamnya. Setelah mendengar Obed-Edom diberkati karena tabut itu, Daud gak mau kehilangan berkat. Daud mengambil tabut itu dan dibawanya ke Yerusalem. Lalu apa yang terjadi dengan Obed-Edom? Apakah dia enggak lagi suka tabut itu? Apakah dia melanjutkan hidup tanpa tabut? Kalau saudara baca 1 Tawarik 15 ayat 18 dan 24, ternyata Obed-Edom tidak berhenti. Walaupun diangkut tabut itu, dia tidak berhenti mencintai, amin. Ia mengejar tabut itu. Seakan dia berkata, aku tahu hidupku diberkati karena tabut itu. Aku tidak mau jauh dari tabut itu. Kalau tabut itu di Yerusalem, aku ke sana. Aku harus tetap dekat tabut itu. Haleluya. Kita tidak boleh hanya berhenti pada kenyataan bahwa kita telah lahir baru, kita telah ditebus dan sudah dijamin masuk surga. Jangan berhenti sampai di situ. Kekristenan itu adalah hubungan dengan Bapa di surga. Terus kejar, amin, amin. Teruslah maju. Rindukan perkara-perkara besar dari Tuhan.
Itu yang saya katakan tadi, tingkatkan pengertian kita akan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Apa yang diingininya? Apa isi hatinya? Dan prinsip ini tidak hanya berlaku hal rohani saja, tapi setiap bidang kehidupan kita perlu meningkatkan kapasitas kehidupan kita. Amin, saudaraku. Jangan sekedar hidup, tingkatkan. Apakah kemampuan diri kita, keterampilan kita, anak-anak muda, jangan sekedar saja. Kita orang tua, apa yang meningkatkan ekonomi kita, hubungan kita dengan keluarga dan sesama. Bahkan bisnis pun memakai prinsip ini. Kita harus berkembang dalam semua aspek hidup kita, amin. Dan diperlukan kesediaan untuk berusaha meningkatkan itu. Jangan menyerah dengan keadaan. Maju terus dan terobos penghalang, amin. Karena Tuhan menghargai setiap jerih lelah. Saudaraku, dalam Kolose 1:25-27 dituliskan, ada rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad, yaitu Allah memberitahukan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Dalam bahasa Inggrisnya Christ in you, Kristus di dalammu. Pada zaman perjanjian lama, tidak pernah terjadi bahwa Tuhan hidup di dalam seseorang. Dia hanya dihinggapi roh Allah. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus tinggal dalam hati kita. Hati siapa? Yaitu orang yang percaya kepadanya. Amin. Sebabnya Yohanes 15 ayat 4-7 berkata, tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Kita harus mengalami hal ini. Kenapa Obed-Edom sampai anak cucunya pun mengalami berkat yang luar biasa? Dia kejar. Dia gak mau, sudahlah, sudah diangkutnya tabut itu, gak bagianku lagi. Dikejarnya. Makanya dituliskan, dia menjadi penjaga pintu ke tabut itu. Bahkan anak cucunya menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Apapun cara dunia mengambil hadirat itu dari hidup kita, jangan biarkan. Hadirat Tuhan menjadi habitat kita. Amin. Habitat maksudnya memang itulah tempat kita. Kalau ikan habitatnya di mana? Di air. Kalau keluar dari air apa yang terjadi? Mati. Begitu kita. Mati rohani kita kalau keluar dari habitat kita. Jadi bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang gak baik? Apakah kita mati? Sepanjang kita ada dalam hadirat Tuhan, kita gak mati. Amin. Kita gak mati rohani di sana. Kita bisa mengalahkan dosa. Kita bisa mengalahkan setan. Amin. Itulah Yohanes 15 itu. Tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Ada usaha untuk itu. Seperti Obed-Edom dikejarnya. Kalau diangkut tabut itu ke Yerusalem, ke sana aku harus tetap dekat tabut itu. Itu komitmen kita. Aku harus tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya kita dapat mengalami hadirat Tuhan oleh darah Yesus, bukan kebaikan kita. Selalu minta darah Yesus. Ibrani 10 menuliskan, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, bukan oleh baiknya kita. Itu sebabnya selalu bersalutkan darah Yesus. Amin. Juga dengan hati yang hancur dan mau bertobat. Kalau terus dalam dosa kita dan gagah-gagahan kita, Tuhan berkati aku. Saudaraku, bisa saja memang doa kita kuat, tapi adakah di situ hadirat Tuhan? Harus ada hati yang hancur. Kalau memang sudah salah, bertobat. Haleluya. Karena Yesaya 57:15 menuliskan, Tuhan bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Kalau sombong gak mengalaminya. Harus rendah hati. Amin. Haleluya. Nah, saudara kekasih, juga dengan pengertian yang benar bahwa Tuhan itu dekat dan Ia terlebih rindu menyatakan diri
kepada kita. Dalam Roma 10 dituliskan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, tapi bagian kita harus mengkobarkannya. Amin. Punyai pengertian yang benar. Ada firman di dalamku. Ini masalahku, apa ku buat? Oh, ini kata firman Tuhan. Lalu kita berdoa, Tuhan, firman-Mu berkata, aku yang lemah kau kuatkan. Tuhan, ini sedang mengalami kerugian, padahal firman-Mu berkata melimpah. Tapi aku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Dan juga dengan kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ada usaha untuk itu. Amin. Tuhan tidak memberikan lebih ketika hati kita tidak siap menerimanya. Dia akan memberikan sesuai dengan besarnya kerinduan kita. Bapak Ibu Saudara rindu? Rindu akan hadiratnya? Rindu akan kuasanya? Yesaya 55:6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saat kita mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh, hadirannya akan kita rasakan. Pewahyuan Tuhan turun ke hati kita. Maka setiap masalah, maka setiap pertanyaan hidup kita, maka setiap keraguan kita terjawab oleh kuasa Tuhan. Jalan-jalannya ditunjukkan bagi kita. Dan semuanya itu hanya didapati di dalam hadiratnya yang kudus. Oleh karena itu, kejar itu. Jangan berhenti jika belum mendapatkannya. Jangan berhenti jika belum merasakannya. Jangan biarkan menjauh. Jangan biarkan sampai hilang. Sebab ada upah yang menanti kita. Haleluya. Ayat terakhir berkata Ibrani 11 ayat 6, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Mulai hari ini sungguh-sungguhlah. Beribadah sungguh-sungguh. Menyembah sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Menginjil sungguh-sungguh. Bekerja apalagi, cari dolar apalagi. Haleluya. Kecuali satu, jangan sungguh-sungguh. Apa itu? Berdosa. Jangan sungguh-sungguh berdosa, bahaya. Sungguh-sungguh akan hadirat Tuhan. Amin. Jangan sungguh-sungguh berdosa, jangan sungguh-sungguh sakit hati. Saking sungguh-sungguhnya sakit hati, oh dendam berkarat kata orang luar. Semalam saya ajari muda-mudi, atasi sakit hati. Orang sakit hati gak sukses dalam hidupnya. Di kantormu, di sekolahmu, di kampusmu, dengan dosenmu, dengan orang tuamu, dengan siapapun, atasi sakit hatimu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Di hadirat Tuhan kita dapat dipuaskan, kita dapat dibebaskan. Jangan sampai ada yang menghilangkan hadirat Tuhan itu dari hidup kita. Karena itu yang membuat kita berbeda dengan orang dunia ini.